Bagi yang belum seakidah dengan kami ucapkan ahlan wasalan, assalamualaikum. Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam hari ini kita lanjutkan sesi yang ke-20 dari kajian akademis kita. Masih di tema menelanjangi kekeliruan Ustadz Muhammad Ali yang disiarkan secara live. Lebih spesifik, subtema hari ini sangat menarik dengan topik manuskrip tertua Bible versus Quran. Sebelum kita mulai sesi ini, kita buka dengan doa. Bagi yang teman-teman yang belum seakidah dengan kami, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi teman-teman yang seakidah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang Esa. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan para kuasa pencipta segenap ciptaan, Engkau yang di dalam kebaikan-Mu yang melampaui segala akal, telah berkenan mengirimkan Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, nuzul bagi keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini, pada suasana sukacita Natal ini, kami semua bersyukur karena Engkau yang senantiasa memiliki kemuliaan di tempat maha tinggi sejak sebelum dunia dijadikan, rela meninggalkan kemuliaan-Mu di hadirat Bapa untuk turun bagi keselamatan kami. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami yang Engkau ciptakan melalui tangan-Mu, sehingga kami juga menerima segala berkat-Mu atas nuzulnya Engkau menjadi manusia, berinkarnasi menjadi seperti kami, agar kami bisa ditinggikan menjadi anak-anak-Mu ya Allah, dan mencapai kegudusan yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sesi kajian akademis ini. Berkati kedua apologet-Mu ya Tuhan, Pak Gracia Pelo dan Pak Jimmy Jeffrey, dengan hikmat-Mu dan Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-hamba-Mu, kiranya kebenaran firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam batin kami masing-masing. Ya Tuhan, layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini memohon doa bagi teman-teman yang belum seakidah dengan kami. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang mengasihi setiap manusia, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus, Allah sesembahan kami yang ada di setiap waktu dan tak terbatas ruang, yang kami sembah dan kami kemuliakan, kami memohon ya Tuhan, agar segala tabir disingkapkan, segala telinga ditahirkan, dan Sang Kuasa Maha Kudus hadir menyembuhkan kelemahan-kelemahan para pendengar dan selamatkanlah jiwa-jiwa setiap kami. Kami tahu ya Tuhan, doa dan ucapan syukur kami jauh dari sempurna, kiranya Engkau berkenan melawat setiap kami. Terima kasih, Engkau berkati semua peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar dapat bisa digunakan dengan baik. Kami buka sesi kajian malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel. Amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Silakan Pak Jimmy, masih di mute ya, suaranya belum kedengaran. Saya yang mulai ya. Baik. Shalom, terima kasih. Kembali lagi, ini pertemuan pertama kali untuk seri duet apologetika Jimmy Jeffrey dengan saya di tahun baru 2022. Malam hari ini kita membahas suatu topik yang menarik, membahas manuskrip Alkitab tertua dan manuskrip Quran tertua yang membingungkan. Ini merupakan reaksi jawaban bantahan dari postingan Menahem Ali beberapa saat lalu. Beberapa saat lalu Menahem Ali memberikan postingan yang menyerang Alkitab dengan manuskrip-manuskrip tertua dan dengan banyak kamuflase dan ketidakjujuran dalam memberikan data. Dia memberikan informasi yang berlebihan untuk mengagung-agungkan kondisi otentik manuskrip-manuskrip Al-Quran yang tertua. Di dalam postingan kemarin ada hal yang cukup menarik. Menahem Ali memberikan postingan tentang manuskrip Quran Birmingham. Yang ingin saya beritahu
manuskrip Birmingham itu hanya 2 lembar, hanya berisi penggalan bagian dari surah ke-18 dan 20. Jangankan satu buku, satu surah pun tidak selesai, itu hanya potongan-potongan, itu pun tebalnya 2 lembar. Tapi di dalam opininya itu seakan-akan itulah Quran yang utuh, yang berasal dari abad ke-7. Ini menarik, karena kalau kita meneliti tentang uji karbon, tentang manuskrip Quran di Birmingham, fase terawal itu tahun 586 dan yang tertua tahun 645 Masehi. Nah, pertanyaannya, manuskrip yang ditulis dengan bahan berasal 1500 tahun yang lalu, ini ada beberapa hal yang harus dikritisi. Pertanyaannya, kalau Quran yang tertua sudah ada 1500 tahun yang lalu, maka siapa yang nulis? Siapa yang menerima? Karena kalau kita mendasarkan data uji karbon C14, Quran yang di Birmingham bisa diasumsikan dia sudah ada sebelum Muhammad lahir. Maka pertanyaannya, kalau memang ini yang diopinikan, siapa yang menerima? Siapa yang menulis sebelum Muhammad lahir? Yang menjadi sorotan yang kedua, untuk menepis bahwa itu bukan the whole manuscript, bukan the whole codex, hanya 2 lembar suatu media yang berisi bagian penggalan-penggalan surah ke-18 sampai 20. Kalau kita mau teliti lebih lanjut, uji karbon C14 tentang manuskrip Birmingham yang hanya 2 lembar itu hanya menguji bahan yang dipakai. Bahwa bahan yang dipakai menulis yang isinya bagian dari bagian-bagian dari Quran, bahannya diduga dari tahun 568 sampai 645. Ini bahannya, media tulisnya. Yang menjadi masalah, kita tidak bisa langsung mengklaim ini Quran dari abad keberapa, hanya berdasarkan bahan yang dipakai menulis. Karena yang diuji di dalam laboratorium arkeologi karbon C14 itu bahan yang dipakai. Nah, yang harus dikaji lebih dalam, kita harus memperhatikan aksara apa, hot apa yang dipakai untuk menulis bagian-bagian Quran yang hanya 2 lembar itu. Ternyata manuskrip Birmingham menggunakan hot Arab Kufi, huruf Arab yang baru dikembangkan di kota Kufah, yang oleh banyak penulis-penulis sarjana muslim yang lain mengakui dengan jujur bahwa munculnya huruf Arab dari Irak, dari kota Kufah yang dikenal dengan Kot Kufi, itu baru ada di abad kedua Hijriah pasca kematian Muhammad. Ini 2 lembaran media yang isinya adalah bagian-bagian dari surah ke-18 dan surah ke-20. Ini bentuk aksaranya, bentuk aksara yang baru ada di abad kedua, 150 tahun pasca Muhammad meninggal. Nah, demikian juga di dalam postingannya itu, Menahem Ali memberikan informasi yang kurang komprehensif mengenai Birmingham, ditambah lagi dengan kajian informasi yang dia sampaikan dengan manuskrip Sanaa yang tidak lengkap, tidak utuh datanya. Dia mengklaim bahwa manuskrip yang ditemukan oleh di masjid kuno di kota Sanaa, Yaman, itu manuskrip yang ditulis sejaman dengan Muhammad. Ini juga klaim yang tidak tepat. Sejaman dengan Muhammad, ini klaimnya Menahem Ali yang saya sering lihat di berbagai klaim-klaim dilakukan oleh politikus muslim. Bahannya memang dari abad ke-7. Nah, kita lihat apakah aksara yang dipakai menulis di dalam media di abad ke-7 itu adalah aksara yang sama dengan aksara yang dipakai di Arab abad ke-7,
perhatikan aksaranya. Aksaranya bukan aksara Arab abad ke-7. Sama seperti Birmingham, itu huruf Arab dengan gaya penulisan dari huruf Arab yang dari Irak, Arab Kufi. Pertanyaannya, huruf Arab dari Irak ini apakah sejaman dengan Muhammad? Muhammad nabinya Muslim? Tentu tidak. Kalau dilihat dari gaya huruf yang dipakai, itu pasti sejaman dengan Muhammad dari Irak, bukan Muhammad yang kita kenal sebagai nabinya umat Islam. Ini bahannya dalam uji karbon C14 menunjukkan dari abad ke-6, antara abad ke-6 sampai abad ke-7 itu bahannya. Tapi kalau kita lihat aksaranya, itu bukan aksara abad ke-7. Nih, kalau mau lihat aksara yang sejaman dengan kelahiran Muhammad, aksara Arab di abad ke-6, abad ke-7, itu masih peralihan Arab Nabatea dengan Arab modern. Anda perhatikan. Ini tertulis Aflau Gafran. Alif, lam, lam, ha. Tapi begitu Gafran, tidak menggunakan ro dalam huruf Arab, tapi menggunakan huruf R dalam Ibrani yang saya garis bawahi. Jadi bahasa teks Arab di pertengahan abad ke-6, di kelahiran Muhammad, itu masih perpaduan antara khot Arab dengan bahasa Ibrani. Coba baca lagi. Allah Ghafran li ulai, ini ba dengan apa ini? Bin. Tapi N-nya itu tegak. Ini bukan nun di dalam huruf Arab yang kita kenal, tapi N yang di sini, kata bin di sini, itu nunnya nun Ibrani yang tegak. Jadi ba-nya, huruf ba-nya itu, yang waktu itu belum ada titiknya, ba-nya ba bahasa aksara Arab, nunnya nun Ibrani. Coba perhatikan lagi. Bin Ubaidah. Ubaidah di huruf D-nya bukan dal Arab, tapi dalet Ibrani. Jadi, bukti manuskrip prasasti Arab di sekitar kelahiran Muhammad, di zamannya Muhammad, itu masih huruf yang aksaranya bercampur antara huruf Arab dengan huruf Ibrani. Termasuk kata ini kok dibaca nih khotib. Ini mirip memang huruf khaf. Tapi kalau Anda lihat, ini bentuknya lebih mirip dengan huruf kaf Ibrani. Coba lihat, di tempat-tempat yang saya garis bawahi, ini res, R-nya R Ibrani, bukan ro-nya bahasa Arab. Bin, kata bin di sini, N-nya bukan nun bahasa Arab, tapi nun Ibrani. Ubaidah, D-nya bukan dal bahasa aksara Arab, tapi masih aksara Ibrani. Khatib, K-nya ini bukan kafnya Arab, tapi Ibrani. Nah, Taufik Adnan Amal, yang bukunya dikasih kata pengantar Profesor Dr. Quraish Shihab, mengakui bahwa manuskrip Quran yang tertua itu berasal dari abad kedua Hijriah. Silakan dicari buku ini buku yang bagus untuk dipelajari karena banyak data-data yang bagus di dalam buku ini. Coba lihat. Ini bukan huruf Arab seperti prasasti Ummul Jima kedua. Ini dari abad kedua Hijriah, sekitar 150 tahun pasca kematian Muhammad. Jadi di dalam postingannya Muhammad Ali kemarin, itu ada perang opini antara hoax, klaim-klaim hoax, dengan yang tidak sesuai dengan fakta. Dia menyerang secara membabi buta manuskrip Alkitab, dan banyak hal yang tidak diungkapkan secara akademis dan jujur, ditutup-tutupi untuk membanggakan dan membenarkan meninggi-ninggikan Al-Quran. Jadi, yang kita bisa lihat, faktanya, manuskrip Quran yang dibangga-banggakan manuskrip Birmingham, itu cuma 2 lembar kertas. Tetapi opininya dikembangkan secara tidak utuh, sehingga orang bisa berprasangka bahwa full manuskrip, kodeks utuh,
Quran masih ada. Padahal tidak, itu cuma 2 lembar. Bukan Quran dari surah Al-Fatihah sampai Anas. Bukan, itu cuma 2 lembar. Kedua, usia antara abad 6 sampai abad ke-7 dari pengujian karbon C14 itu usia media yang dipakai menulis. Tetapi media yang diduga dari abad ke-6 abad 7 ditulis dalam huruf yang baru ada 2 abad Hijriah pasca kematian Muhammad. Jadi antara opini, klaim, dan fakta empiris yang kita lihat tidak tidak sesuai. Dan diklaim bahwa inilah tulisan yang sejaman Muhammad. Bohong. Di zaman Muhammad, huruf Arabnya itu masih masih bercampur antara aksara Ibrani dengan aksara Arab. Arab Nabataya. Mengenai manuskrip Sana'a, itu pun banyak informasi yang tidak menyeluruh disampaikan, bahwa benar secara uji karbon, ditengarai bahwa manuskrip Sana'a yang ditemukan di Masjid Kuno Sana'a dari zaman sebelum tahun 671. Bahannya, jadi usia bahannya sebelum tahun 671. Tapi kalau dilihat bentuk tulisan yang digoreskan di atas media tersebut, itu bukan tulisan sejaman Muhammad. Itu hanya opini hoax, klaim-klaim hoax, karena sama seperti Birmingham, manuskrip Sana'a menulis di dalam aksara yang baru ada 2 abad, 200 tahun, 150 tahun pasca kematian Muhammad. Jadi yang semacam ini, informasi-informasi empiris ini, yang akademis kurang diberikan secara utuh di dalam postingannya Menahem Ali, karena memang tujuannya dia bukan kajian akademis, tapi hanya berpolemik, menyerang Kristen dan merendahkan Kristen, dan meninggi-ninggikan keyakinannya dia sendiri. Kemudian dia juga mengulas tentang durasi, bahwa jarak antara manuskrip Quran yang tertua dengan dengan Musa itu terpisah sekitar 1000 tahun. Betul. Jarak manuskrip tertua Qumran dengan zaman Musa terpisah sekitar 1000 tahun. Tapi durasi jarak antara penemuan naskah Qumran dengan zaman kita 2021 itu sekitar 230 tahun. Jadi kita masih memiliki Alkitab yang ditulis 2300 tahun dari zaman kita sekarang. Dan jumlahnya tidak satu. Ada banyak fragmen dan gulungan-gulungan utuh, lebih dari 6.000 lembar. Yang menarik, semua naskah-naskah yang ditemukan sudah diterbitkan, dijual bebas, dan banyak kajian kritik teks yang dijual bebas sebagai bahan pelajaran di sekolah-sekolah teologi. Bahkan terjemahan NIT, New English Translation, dia sudah menggunakan naskah selain kodeks-kodeks. Untuk perjanjian lama, NIT sudah menggunakan pembanding naskah utamanya juga termasuk Qumran. Nah, bagaimana dengan Quran? Kajian yang meneliti tentang kritik teks manuskrip-manuskrip Quran kuno itu minim. Yang ditulis oleh penulis-penulis sarjana muslim cenderung membela, menutup-nutupi, dan melebih-lebihkan kondisi yang real, yang sesungguhnya. Sebagai kebiasaan, akan kita temui di mana-mana akan muncul klaim, subhanallah ternyata masih sama, subhanallah. Klaim-klaim semacam inilah yang sering kali kita lihat di luar kajian yang akademis, yang jujur, yang berdasarkan fakta empiris. Mengenai kritik teks Quran, belum banyak bukunya, tapi ada buku yang sudah ditulis oleh sarjana muslim. Ini mungkin buku yang akan mempengaruhi para sarjana-sarjana di kemudian hari untuk melakukan penelitian lebih. Contoh buku yang ditulis oleh Kit and Small tentang
kritik teks Al-Quran dan manuskrip-manuskrip Al-Quran. Saya hanya memberikan informasi sepenggal, hanya sambil lewat ya. Di bab ketiga dia mengatakan ortografi, varian-varian ortografi yang berisi tentang vokal panjang. Jadi bukan menggunakan fathah, fatkah, a pendek, tapi menggunakan a panjang, menggunakan alif. Banyak ditemukan di dalam bab 3, ada penulisan-penulisan yang diberikan tambahan pembenaran koreksi supaya tulisannya bisa sesuai dengan kondisi teks Quran standar yang di dalam teks aslinya tertulis dalam bentuk vokal yang pendek, diberi tambahan, koreksi tambahan agar terlihat menjadi vokal panjang. Bahkan di dalam kajian-kajian kritik teks yang ditulis oleh Kate Small, banyak huruf alif yang hilang. Alif maksuro, huruf alif yang di tengah-tengah kata, di dalam manuskrip-manuskrip Quran, itu tidak ada. Ini kalau dibaca bisa menimbulkan perbedaan arti. Coba lihat. Di bagian bawah ada tulisan 14.32.1. Ini kaf, alif, kala. Tapi yang lain tidak ada alif di tengah-tengahnya. Sehingga cuma kaf dan lam. Ini bisa dibaca kul. Ini ada di dalam manuskrip Istanbul, nomor sekian. Di dalam buku ini buku yang berisi bocoran-bocoran peneliti-peneliti orientalis tentang naskah-naskah Quran yang dilarang diteliti oleh pemerintah-pemerintah Islam. Tapi para peneliti-peneliti yang dulunya datang memberikan bocoran-bocoran dan dimasukkan di dalam buku ini. Termasuk ini alif, lam alif, shot, nun, ada alifnya. Tapi di dalam varian yang lain, tidak ada alif di tengah-tengah kata. Ini bisa menimbulkan perbedaan bacaan, perbedaan arti. Yang kayak ini banyak. Nih, itu di antara kaf sama lam ada alifnya, yang satu nggak ada alifnya. Yang lebih aneh lagi, yang membingungkan, di dalam manuskrip-manuskrip tertua Islam, di bagian kata yang di dalam naskah standar sekarang ini ada alif maksuro. Alif maksuro itu alif yang tidak ada di dalam kata, tapi tambahan di atas kata ada coretan. Itu namanya alif maksuro, yang menandakan huruf A panjang. Di dalam manuskrip-manuskrip Quran yang kuno, alif maksuro itu tidak ada semua, malah yang ada huruf ya. Jadi bukan A panjang, tapi I panjang. Ini menarik. Ini didata di dalam tulisannya Kate Small. Alif maksuro, huruf alif tambahan di atas kata, jadi ada coretan di atas kata, untuk menandakan bahwa huruf itu dibaca A panjang, itu ditandai dengan ya. Jadi bukan A, tapi ditandai dengan huruf I. Lah, yang kayak gini nih kalau dibaca sama orang-orang yang lulusan pondok pesantren, IAIN, sing siramu. Kata yang harusnya ditulis dengan alif maksuro, yang terbaca A, di dalam manuskrip kuno, ditulis dengan ya. Apa gak pecah kepalamu kalau ketemu kayak gini-begini? Ini datanya ditulis, ini BNF 325A, ini kode manuskrip Quran yang ditemukan, yang sudah dikatalogkan, yang jarang dipublikasikan. Ini loh. Bahkan di bagian berikutnya, di dalam manuskrip yang sempat dibocorkan, yang oleh pemerintah Turki, pemerintah Islam, penelitian tentang naskah-naskah Quran itu dilarang, tidak boleh diteruskan. Namun oleh peneliti-peneliti yang awal, dia sempat merekam, mengabadikan dalam mikrofilm, dan dibocorkan kepada peneliti-peneliti naskah di Eropa. Coba lihat, banyak perubahan-perubahan yang diberikan di dalam manuskrip Quran kuno. Di dalam naskah Topkapi ada penambahan kata hada. Ini ditulis di atas tulisan yang lain. Jadi ada tulisan baru ditumpuk di atas tulisan lain supaya
perubahan koreksi tambahan ini sesuai dengan teks standar Quran sekarang. Ini manuskrip Magnus. Ada tambahan kata Allah. Kata Allah yang ditulis di dalam manuskrip Magnus itu kata yang baru dengan tulisan tinta yang baru supaya terbaca sesuai dengan teks Quran sekarang. Dan banyak tambahan-tambahan yang diberikan untuk menyesuaikan karena di dalam manuskrip Quran yang asli bacaannya, teksnya tidak sama dengan yang standar. Supaya terkesan sama ditambah-tambahi. Dan yang seperti ini sempat bocor dan sudah ditandai dan sudah diterbitkan dalam bukunya Cat and Small. Ya, kalau durasi antara zaman kita dengan naskah Qumran itu 2.300 tahun. Durasi zaman kita sampai mushafnya Quran di Birmingham itu hanya 1.200 tahun. Bukan 2.300 tahun. Ya. Sudah durasinya lebih pendek, jumlahnya cuma 2 lembar, bukan oto, buku yang kajian yang teliti belum banyak ditulis. Jadi belum banyak, hanya bocoran-bocoran yang kita lihat. Seperti kayak Gert Puin memberikan tulisan-tulisan tentang manuskrip Sana'a yang pernah dia teliti, tapi masih belum lengkap. Termasuk Kate Small memberikan kajian kritik teks tentang Quran berdasarkan manuskrip-manuskrip ini, itu pun berdasarkan bocoran-bocoran. Tapi yang menarik, seperti yang lainnya, Menahem Ali di dalam postingannya memberikan suatu klaim yang umum bahwa Al-Quran semuanya sama. Sama gimana? Bagi orang Muslim yang belajar teks Arab, jikalau suatu kalimat yang harusnya ada alif maksuro, ada A panjang, tapi tidak ditulis dengan alif maksuro, ditulis dengan ya, ini bunyinya berbeda. Bagi yang belajar Iqra, belajar bahasa Arab, mengerti apa yang saya maksud. Suatu kata yang harusnya ditulis dengan alif maksuro, jikalau alif maksuronya tidak ditulis, diganti ya, mumet siramu takkan ini. Pusing kepalamu. Termasuk kajian-kajiannya Gert Puin, masih belum utuh diterbitkan. Gert Puin hanya mengeluarkan sedikit yang pernah dia teliti, dan dia memberikan wasiat, semua penelitiannya dia yang akhirnya dilarang oleh pemerintah Yaman, Gert Puin dipulangkan kembali ke Jerman, dia memberikan wasiat, boleh diterbitkan setelah dia meninggal. Yang ada sekarang hanya bocoran-bocoran dari apa yang pernah diteliti Gert Puin dan foto-fotonya. Mengenai naskah Qumran yang durasinya antara naskah Qumran dengan antara Qumran dengan Musa terpisah 100 tahun. Benar, yang tertua tahun abad ketiga. Yang ingin saya jelaskan begini, saya ingin berapologetika di sini. Dulu naskah PL dicurigai oleh kelompok-kelompok mazhab Tübingen. Apakah perjanjian lama di abad 19 masih sama dengan perjanjian lama di zaman Yesus? Karena di saat mazhab Tübingen skeptis dengan data perjanjian lama yang ada yang tertua yang kita miliki itu Codex Aleppo dan Biblical Hebraica Sturgetensia dari tahun 1000 Masehi. Kecurigaan dan skeptis dari mazhab Tübingen dibantah, ditemukan naskah Qumran yang lebih tua dari zaman Yesus. Dan dibuktikan di depan mata, naskah Aleppo di abad 10, di tahun 1000, masih sama transmisi teksnya dengan naskah di zaman Yesus di Wadi Murabaat, dan masih sama dengan penemuan manuskrip Qumran di 3 abad sebelum Masehi. Sebelum zaman Yesus. Artinya apa? 1.500 tahun lebih transmisi perjanjian lama
dapat dibuktikan secara empiris terjaga dan sama. Kalau dari zaman kita 2.300 tahun jaraknya, ortografi manuskrip Perjanjian Lama dapat dilihat di depan mata sama dengan yang kita baca. Ini bukti empiris. Jaraknya 2.300 tahun dari zaman kita. Lah Quran itu berapa tahun? Hanya 1.200 tahun, itu pun cuma 2 lembar Birmingham. Hanya 1.200 tahunan, dan isinya apakah dapat diklaim sama? Yang mengatakan sama itu klaimnya Enaim Ali dan Polemikus Muslim. Coba dibaca satu-satu, mumet kepalamu. Pusing. Apakah transmisi Quran di zaman sekarang, bukan ngomong manuskrip yang tertua, varian-varian mushaf Quran yang di zaman sekarang yang beredar di dunia saat ini di berbagai negara, apakah sama? Tunggu dulu. Antara klaim dan hoax yang kamu sampaikan dengan fakta empirisnya apakah sama? Coba lihat. Surah Ali Imran 143. Quran waris menggunakan kata kutilah. Kata kerja bentuk pasif. Nabi-nabi terbunuh, dibunuh, was killed. Kata kerja bentuk pasif. Bagaimana dengan Quran yang berlaku di Indonesia? Quran Hafiz. Quran Hafiz menulis bukan kutilah, tapi katalah. Kata kerja bukan bentuk pasif, tapi bentuk aktif. Nabi-nabi bertempur. Nah, kalau saya berperang, dengan saya terbunuh, apakah ini mengindikasikan suatu arti yang sama? Tentu tidak. Pertama, kata kerjanya yang satu bentuk aktif, berperang, bertempur. Teks yang sama di Quran Maroko tertulis bentuk pasif, bukan bertempur, berperang, tapi terbunuh atau dibunuh. Ini lihat. Yang jadi pertanyaan, siapa yang nulis di waris, siapa yang nulis di hafiz? Sampai ada perbedaan semacam ini. Siapa yang nulis ini? Sampai ada perbedaan antara di sini tertulis dalam bentuk kata kerja aktif, di Quran di luar negeri, di Maroko, ditulis dalam bentuk kata kerja yang bukan aktif tapi pasif. Ini Quran waris. Tertulis, kaf ada doma, ku, ti, kasro, kutila. Kutila. Sekarang kita lihat, ayat yang sama, apakah masih sama? Quran yang kita baca di Indonesia, apakah masih sama? Beda. Anda lihat Quran Hafiz. Ini kaf ada alif maksuro. Ini bacanya katala. Bukan dibunuh, tetapi bertempur atau berperang. Beda kan? Jadi yang mengatakan Quran sama, itu hanya asumsi keinginan teologis, bukan bukan bukti empiris. Coba lihat, ini yang menarik di dalam Quran surah Anbiya nomor 4. Di dalam Qurannya Afrika Utara yang dipakai orang-orang di Afrika Utara, kul rabbi ya'lamul kalau fis samai. Ada kata kul, bentuk fi'il amr. Katakanlah, Tuhanku memahami semua perkataan di langit dan di bumi. Di ayat yang sama di dalam Quran di Indonesia yang beredar di orang-orang di Indonesia, bukan bentuknya kul, tetapi qala. Dia berkata, dia dalam pengertian Muhammad yang berkata, Tuhanku memahami semua perkataan di langit dan di bumi. Nah, antara kul dan kala apakah bisa dianggap sama? Pertanyaannya, yang nulis di Afrika Utara siapa coba? Sampai nulis kul, dan yang nulis di Indonesia, Quran yang dipakai di Indonesia kala, ini siapa yang nulis coba? Nah ini yang coba harus dipikirkan orang Muslim. Jadi jangan hanya menyerang, menghina kitab sucinya orang lain, tapi fakta-fakta empiris seperti ini yang bisa kita beli buku-bukunya di Amazon, di toko buku online, kita pelajari dan kita kaji secara jujur, secara akademis. Ini Quran waris.
Tof dikasih doma. Kul, lam. Kul, katakanlah. Kalau bentuknya kul, katakanlah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang membaca Quran mengikuti apa yang diperintahkan. Katakanlah. Ini perintah langsung, fi'il amar, bentuk imperatif. Bagaimana dengan Quran yang di Indonesia? Bukan kul, tapi coba lihat. Di atas kof ada alif maksuro. Qala, katakanlah, berkatalah Muhammad kepada mereka. Jadi Tuhan ngomong, kalimat ini sesungguhnya adalah perkataan atau firman-Nya Muhammad. Sekarang jadi pertanyaan, yang ngomong, kalau kita lihat pakai surah Quran-nya Maroko, ini Tuhan yang ngomong. Tapi kalau di sini Tuhan ngomong, ini yang ngomong sesungguhnya bukan Tuhan, tapi Muhammad. Tuhan hanya mengopi apa yang diucapkan Muhammad. Kata kul dengan kola artinya beda. Karena kul itu fi'il amar, kalau kola itu khabar. Bagi yang belajar tata bahasa Arab, dia pasti mengerti apa yang dibilang, apa yang dimaksud dengan fi'il amar, apa yang dimaksud dengan bentuk kalimat khabar. Mereka pasti ngerti. Fi'il amar, bahasa lainnya kalimat instruksi atau imperatif. Tetapi di dalam Quran Indonesia, bukan bentuknya fi'il amar, tapi khabar. Suatu pernyataan. Yang tentu artinya berbeda. Tapi kembali lagi, rata-rata yang saya lihat di dunia Islam, banyak ustadz-ustadz mengaburkan hal ini, tidak mengkaji secara jujur dan akademis, terus memberikan klaim-klaim hoax. Oh, ini semua artinya sama. Entah Tuhan yang ngomong, atau Muhammad yang ngomong, itu semuanya artinya sama. Ini yang aku bilang nggak jujur. Nggak boleh gitulah, nggak boleh begitu. Kalau bentuknya hafiz, itu bentuknya khabar, bukan fi'il amar. Tuhan memberi pernyataan, sesungguhnya itu perkataannya Muhammad. Ini ada lagi Al-Baqarah 140. Am yakuluna. Ada ya, ada waw, nun. Ini kita lihat apa? Fi'il mutasilnya apa? Am takuluna. Ini apa namanya subjek yang dimaksud beda ini. Coba perhatikan ayat yang sama di Quran Maroko. Bukan am. Bukan am. Takuluna tapi yakuluna. Perbedaan tak sama ya ini subjeknya sudah beda. Kata gantinya berbeda. Kalau am takuluna, apakah kalian kamu jamak laki-laki? Apakah kamu berkata, tapi bentuknya jamak laki-laki? Damir mutasilnya antum. Jadi kata ganti yang bergandengan dengan kata kerja, itu kata gantinya antum. Jamak laki-laki. Tapi kalau kita melihat teksnya Quran waris, bukan takuluna, tapi am yakuluna. Domir mutasilnya bukan antum, tetapi hum. Yakuluna, kata gantinya bukan kamu jamak, kamu laki-laki jamak, tapi mereka itu bisa semuanya laki-laki atau campuran antara laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan antara kamu laki-laki jamak dengan mereka bisa laki-laki semua atau laki-laki campur perempuan. Ini sudah berbeda maknanya. Tapi sekali lagi, yang seperti ini yang jelas-jelas berbeda, seringkali ditutupi dengan kata-kata yang kurang akademis. Oh, ini artinya sama, tidak perbedaan. Gimana dibilang sama? Domir mutasil antum, bagaimana bisa disamakan dengan domir mutasil hum? Bagaimana antum, kalian jamak laki-laki, dianggap sama dengan domir hum, mereka? Ini ketidakjujuran akademis. Kemudian, siapa yang nulis hafiz dengan domir mutasil antum, kalian, dan siapa yang nulis di waris? Tulisannya bukan takuluna, tapi yakuluna dengan domir mutasil hum. Siapa yang nulis ini semua? Pernah dipikirkan nggak? Jangan kerjaannya hanya menyerang dan mencaci pihak Kristen. Bagaimana dengan hal yang seperti ini?
tolong dikaji secara akademis. Saya hanya menunjukkan data, tidak menambah-nambahi. Di dalam dunia Kristen, kajian kritik teks PL dan PB ada, dipelajari. Sedangkan di Quran, pemerintah Islam menutup pintu serapat-rapatnya untuk kajian kritik teks. Kajian kritik teks yang ada itu hasil bocoran dan dikerjakan oleh sarjana-sarjana Barat. Pemerintah Islam, Turki, Mesir, Yaman, Sanaa, menutup pintu serapat-rapatnya agar orang tidak boleh melihat dan meneliti mushaf-mushaf yang ada di museum mereka. Pertanyaannya, kenapa nggak boleh? Kenapa tertutup? Sehingga sarjana-sarjana Barat yang tadi saya tunjukkan Kate Small, dia menulis itu berdasarkan bocoran-bocoran dari peneliti-peneliti yang sempat membocorkan penelitiannya. Gertwin pada waktu meneliti Sanaa dan memberikan laporan ke pemerintah Yaman, bahwa di dalam mushaf Sanaa banyak perbedaan kata yang tidak sama dengan naskah Quran standar. Gertwin dipulangkan pemerintah Yaman, dan penelitian mushaf Sanaa tidak boleh diteruskan. Yang ada adalah kajian yang sambil lalu dan penuh dengan pembenaran-pembenaran. Klaim. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan ke Pak Jimmy Jeffrey untuk meneruskan presentasi malam hari ini. Baik, saya coba share. Belum bisa sharing. Oh ya, mohon host untuk bisa membuka screen sharing. Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah muncul slide-nya? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya. Mari kita lanjut. Topiknya seperti yang telah disajikan Pak Gratia, masih seputar manuskrip tertua Bible versus Quran dalam rangka menjawab Menahem Ali. Kita mulai dulu dengan memahami tentang teks Perjanjian Lama atau Tanah yang sangat kaya dengan versi-versinya dalam beberapa tulisannya. Saya buat diagramnya mulai dari pertama autograph, atau di sekolah juga menggunakan istilah your text atau teks asli yang ditulis oleh penulisnya langsung. Yang di dalamnya untuk Perjanjian Lama itu Hebrew, Ibrani sebagian besar, dan beberapa bagian Arameik di kitab Daniel. Nah, pada abad pertama ternyata sudah terdapat beberapa tradisi tekstual dalam tanah. Pertama, Septuaginta. Jadi Septuaginta LXS pada abad sekitar abad kedua sebelum Masehi, dari naskah awalnya Hebrew kemudian diterjemahkan ke Greek. Lalu ada Samaritan Pentateuch. Ini oleh orang Israel bagian utara yang dikenal Samaria, mereka punya versi sendiri Samaritan Pentateuch, dan mereka hanya fokus pada 5 kitab Musa. Maka mereka punya versi Samaritan Pentateuch. Kemudian ada naskah Arameik. Nah, naskah Arameik ini
muncul pada sekitar abad pertama dan kedua seiring dengan penguasaan bahasa Ibrani atau penggunaan bahasa Ibrani di kalangan orang Israel. Pada waktu itu sudah mulai berkurang atau dominasinya sudah digeser oleh bahasa Aramik. Jadi sejak mereka dibuang ke Babel, balik dari Babel, pengaruh Aramik itu sangat kuat sehingga Ibraninya semakin kurang. Tapi bukan berarti bahasa Ibrani mati, sudah mati, tidak. Dia tetap eksis, tetapi memang masih di kalangan terbatas, khususnya di lingkungan Bait Allah, sinagoge, dan daerah wilayah-wilayah para imam. Sedangkan bahasa sehari-hari umumnya Aramik. Nah, karena itu diperlukan sebuah parafrase atau tafsiran bebas ke Aramik yang dibacakan di setiap pertemuan ibadah untuk mengerti, supaya mudah dimengerti oleh para halayak. Nah, yang menariknya terdapat Dead Sea Scroll versi naskah Laut Mati yang sebenarnya itu dia kumpulan dari beberapa naskah kuno dan di dalamnya terdapat bagian-bagian dari tanah. Dan pada masa itu juga sudah ada naskah Ibraninya. Kita oleh scholar menyebutnya sebagai Proto-Masoret. Karena Masoret sendiri belum ada istilah saat itu. Nanti dia pada sekitar abad ke-9-10 pada waktu penambahan vokal tanda baca dalam teks Ibrani yang pada awalnya semuanya dia konsonan. Nah, pada masa itu, pada masa Yesus, tradisi tekstual ini sudah variatif. Ini salah satu tulisan dalam The Canon Debat. Pada waktu dalam contoh Yesus mengutip Yesaya 29 ayat 13, itu dari scholar Craig Evans lebih mengarah ke LXX. Bahasanya is quiet Septuagintal. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus juga familiar dengan naskah Yunani saat itu. Tentu di samping naskah-naskah lainnya. Jadi kita lihat kekayaan dari perjanjian lama tanah dari berbagai macam versi. Dan yang menarik, tidak ada polemik tentang otentitas teks-teks tanah pada masa itu dan masa-masa berikutnya. Tidak ada masalah. Walaupun dikatakan versi dari Targum itu, Septuaginta itu bisa dikatakan terjemahan. Tetapi tidak ada yang persoalkan, tidak ada. Nah, nanti kalangan sekarang saat ini memang melebih-lebihkan tentang masalah terjemahan. Sampai ada istilah bani terjemahan dan sebagainya. Nah, ini sudah pernah saya bahas dalam diskusi-diskusi tahun lalu, nggak salah, di salah satu channel. Nah, jadi poin yang saya ingin tegaskan di sini bahwa sebenarnya teks perjanjian lama itu sangat kaya dan variasi-variasi yang ada bukan persoalan pada masa kuno. Nah, kemudian masuk ke manuskripnya. Nah, manuskrip sendiri kalau untuk perjanjian lama yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab modern masa kini itu pada naskah Masoret. Jadi itu menjadi base text-nya yang kemudian dikompilasi dan menjadi rujukan dalam terjemahan-terjemahan. Nah, Masoret teks sendiri lebih berbasis pada Kodeks Leningrad. Ini kodeks tertua yang berisi seluruh perjanjian lama pada abad ke-10 dan ada kodeks lainnya, ada kodeks Aleppo dan beberapa kodeks kecil lainnya.
Nah, inilah yang menjadi dasar penerjemahan Perjanjian Lama, termasuk tanah oleh pihak Judaism. Versi Complete Jewish Bible, Stud Edition, dan berbagai versi tanah pihak Judaisme sendiri. Basisnya sama pada Masoretic Text, khususnya Kodeks Leningrad. Nah, yang menariknya, pada tahun sekitar 1047 sampai 1059 ditemukan naskah-naskah Perjanjian Lama dalam kumpulan manuskrip, ini sekitar 900 manuskrip dalam Dead Sea Scroll, naskah gulungan Laut Mati yang berisi hampir semua bagian dari Perjanjian Lama, kecuali kitab Nehemia dan Esther. Saya ikut perkembangan arkeologi tahun lalu. Salah satu top 10 penemuan arkeologi itu beberapa temuan baru dalam Dead Sea Scroll yang mungkin suatu waktu kita bahas khusus tentang hubungan antara Alkitab dan arkeologi. Nah, yang menariknya, Dead Sea Scroll ini yang ditulis pada sekitar abad ketiga sampai ke abad pertama sebelum Masehi, ini nanti ditemukan ribuan tahun kemudian dan selama itu tidak pernah dijamah oleh tangan-tangan manusia. Dan ternyata isinya secara signifikan sama dengan naskah-naskah Alkitab modern masa kini. Lalu di mana letak terjadinya pemalsuan Alkitab? Data Dead Scroll semuanya menghancurkan asumsi tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, kemudian naskah seperti Septuaginta, itu naskah Yunani dari Perjanjian Lama, itu ada dalam kumpulan kodeks Perjanjian Baru, yaitu Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus pada sekitar abad keempat. Perjanjian Lama Greeknya itu adalah LXX atau Septuaginta. Nah, kemudian Perjanjian Baru Greek dari tulisan-tulisan dalam kitab-kitab PB. Nah, sekarang masuk ke Perjanjian Baru. Dalam daftar ini saya menampilkan beberapa papirus manuskrip pada abad kedua. Nah, perlu kita ketahui ada disebut dengan papirus, ada dikenal juga dengan kodeks. Jadi kalau papirus itu berkaitan dengan jenis material yang digunakan. Jadi material yang digunakan kalau papirus itu dari bahan pohon dedaunan papirus yang ditemukan di Sungai Nil yang dituliskan. Lalu ada bahan lainnya seperti perkamen dari kulit binatang, ada velum dan sebagainya. Itu bahan materinya. Nah, kemudian dari bentuk tulisannya itu ada istilah scrolls dan kodeks. Kalau scroll itu dalam bentuk gulungan. Jadi kalau Perjanjian Lama Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, itu dalam bentuk scroll. Misalnya gulungan kitab Yesaya, itu lengkap dalam bentuk scroll. Kemudian kodeks itu dalam bentuk buku. Jadi seperti buku kita saat ini bisa dibuka depan belakang. Nah, seperti itu. Nah, kodeks sendiri itu nanti abad 4. Jadi dibukukan dalam bentuk kodeks abad ke-4, mulai dari kodeks Vatikanus, Sinaiticus, beberapa kodeks lainnya. Nah, di sebelumnya itu masih dalam bentuk scroll dan itu dalam bentuk fragmen, ditulis dalam papirus. Sehingga istilah fragmen-fragmen itu menggunakan kode katalog P papirus seperti P52, P45 dan seterusnya. Ini dikatalogkan di University of Münster, Jerman. Situ ada textual criticism scholar seperti Kurt dan Barbara Allen mengkatalogkan
Saat ini kurang lebih 5.800, mungkin sudah sampai 5.900, saya belum cek terakhir update-nya, katalog naskah-naskah Perjanjian Baru dalam Greek, dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kita lihat pada abad kedua saja, itu sudah banyak papirus yang berisi naskah-naskah yang cukup lengkap. Sampai seperti P66, ini berisi hampir semua isi dari Injil Yohanes. Nah, kemudian ada P52, nanti kita lihat signifikannya manuskrip yang paling tua, yaitu P52. Nah, dengan menunjukkan data-data ini pada abad kedua ini, maka poin signifikannya membantah tuduhan asumsi bahwa teks-teks high kristologi yang berkaitan dengan kehilangan Yesus itu disisipkan, dimasukkan dalam Alkitab, terutama sejak Konsili Nisia. Jadi ada yang menganggap, misalnya Irene Handono pakai istilah Yesus dilantik sebagai Tuhan pada Konsili Nisia tahun 325. Jadi pada saat itu dilengkapi dengan upaya menyusupkan teks-teks kehilangan Yesus. Misalnya Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28. Ternyata semua terbantah dengan manuskrip yang ada. Seperti P66 yang berisi hampir semua Injil Yohanes, termasuk Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28, dan beberapa teks-teks high kristologi, kehilangan Kristus. Jadi tidak terbukti bahwa teks-teks itu disisupkan atau dimasukkan ke dalam Alkitab. Kita lihat makna signifikan dari P52. Ini komentar dari Textual Criticism Scholars, Kurt and Barbara Allen, dinamakan Allen and Allen. Dia bisa dikatakan mereka sama seperti Bruce Metzger, jadi pakar-pakar, ada Gorofi, Michael Holmes, dan sebagainya. Hasil penelitian mereka dalam buku The Text of New Testament berkaitan dengan P52, dia katakan bahwa menurut para papirologis, ini ahli papirus, memberi tanggal sekitar tahun 125. Jadi ada yang memberi range 125 sampai 150 penanggalan P52. Nah, yang menariknya ini hanya selang beberapa tahun dengan penulisan naskah aslinya, otografnya, yaitu oleh scholar penulisan Injil Yohanes pada akhir tahun abad pertama, yaitu di usia tua dari Rasul Yohanes. Ada yang menyebut tahun 90. Nah, begitu ditemukan dia 125, maka hanya rentang puluhan tahun. Nah, yang menariknya, ini P52 ini ditemukan dalam kumpulan naskah Alexandrian Text di Mesir, yang jelas sudah menyebar sedemikian jauh sampai ke Mesir. Dan isinya ini sejajar atau sama dengan P90 yang naskah yang lebih lengkap di abad kedua dan meneguhkan kehandalan Alkitab saat ini. Jadi dia pakai istilah attesting the text of today, meneguhkan kehandalan teks Alkitab saat ini, yaitu isinya yang sama. Nah, ini saya kira data-data arkeologi seperti ini lewat ini justru semakin membuktikan kehandalan akurasi dari Alkitab. Kemudian untuk Quran. Nah, Quran ini manuskrip yang tertua saat ini yang diklaim sebagai tertua itu Bibhima Quran manuskrip. Tadi Pak Grete jelaskan dia 2 folio, 2 lembar dikatalogkan oleh Mingana. Ini Mingana ini seorang
pakar Quran yang punya koleksi naskah-naskah Quran. Nah, ini diberi kode katalog Mingana 1572. Nah, diperkirakan radiokarbonnya tahun 56 sampai 645 Masehi. Oke, saya tidak bahas ini karena Pak Krete sudah panjang lebar menjelaskan. Hanya saya sedikit menambah penjelasan tentang sana manuskrip. Jadi sebelum Birhimem yang sangat terkenal itu sana manuskrip. Nah, sana manuskrip itu sendiri diperkirakan juga ditulis pada abad ke-7, 67 Masehi. Nah, hal yang menarik, ternyata sana manuskrip itu dia bentuknya palimpsest. Jadi palimpsest itu naskah yang digunakan berulang-ulang. Jadi kita harus berpikir pada zaman kuno ya. Tidak seperti ini kita beli kertas sekian rim, tulis, sobek, buang. Pada masa dulu itu sangat mahal untuk mendapatkan tulisan materi-materi tulisan itu. Apalagi kalau sudah dalam bentuk perkamen. Itu sangat mahal dan sulit dapatkan. Sehingga mereka kadang-kala menggunakan cara menggunakan kembali, menghapus tulisan lama lalu menulis dengan tulisan baru. Dan sana manuskrip masuk kategori palimpsest, yaitu naskah yang digaji ulang. Kenapa? Karena terbukti ada 2 tulisan dalam perkamen manuskrip itu. Tulisan awal itu di bawah, lower layernya, lapisan bawah, itu dihapus, kemudian ditimpakan dengan tulisan yang baru di atasnya. Jadi hapus, kalau saat ini seperti di tip X, lalu ditulis atasnya, upper layer. Nah, scholar yang salah satu concern bahas ini seperti Behnam C.D.G. O. Bergman, ini dalam bukunya The Codex, A Companion of the Prophet and the Quran of the Prophet, diterbitkan di Jurnal Arabica, Brill, jadi ini penerbit yang sangat bonafit, meneliti. Ternyata yang tulisan di atas, yang terakhir, itu memang dekat dengan versi Uthmani. Jadi versi Uthmani ini yang diklaim standar teks saat ini versi Uthmani itu pada waktu kodifikasi oleh Utsman, kemudian naskah yang sudah dikodifikasi itu diperbanyak, dikirim beberapa kota utama di seputar Arabia, Irak, dan itu dijadikan sebagai standar Uthmani. Walaupun memang manuskrip seperti Topkapi, Samarkand manuskrip yang diklaim versi Uthmani oleh scholar sendiri, seperti ada beberapa scholar dari Turki, justru meragukan itu versi Uthmani. Karena menurut scholar itu nanti abad berikutnya, jadi bisa dimasukkan kategori sebagai salinan dari salinan, seperti itu. Nah, yang jadi fokus perhatian kita itu yang lower layernya itu, yang ternyata ada beberapa perbedaan. Nanti waktu-waktu berikutnya kita bisa lihat detailnya, ada penghapusan kata, ada penambahan, ada penggantian kata dibandingkan dengan teks versi Uthmani. Nah, sekarang kita masuk pada poin kunci. Jadi itu sebagai informasi, sebagai knowledge kita tentang pengetahuan tentang manuskrip, tentu sifatnya masih pengantar, perlu bahasan yang lebih detail. Nah, poin kunci pertama ini berkaitan dengan manuskrip dan textual criticism. Nah, kenapa textual criticism, kritik teks ada? Karena adanya varian teks. Varian teks muncul karena apa? Karena adanya penyalinan. Sehingga yang kita punya saat ini merupakan salinan dari salinan, salinan dari salinan, dan seterusnya. Dan sebagai manusia yang normal, tidak luput dari kekeliruan. Ingat dulu belum ada kacamata baca, belum ada kacamata plus.
bisa saja penyalin ada kekeliruan dalam penulisan. Jadi itu dalam kajian textual criticism disebut unintentional change. Tetapi menariknya ada intentional change, perubahan yang disengaja. Nah, ini akan dibahas di topik berkaitan dengan kritik teks. Nah, apa poin yang sebenarnya poin kunci saat ini kita? Ini berkaitan dengan ajaran atau ada yang menyebutnya doktrin ineransi Alkitab versus preservation of the Quran atau pemeliharaan Quran yang dimaknai pemeliharaan ilahi secara verbatim. Jadi teks by teks, kata demi kata, bahkan huruf itu tidak berubah mulai dari Utsman, teks Utsman itu, naskah Utsmani, sampai di Quran saat ini. Itu pengajaran. Dan banyak scholar Muslim yang mengklaim hal seperti itu. Untuk kekristenan memahami tentang pengajaran ineransi Alkitab. Alkitab tidak salah, tentu dalam pengertian tidak salah dalam naskah aslinya. Artinya, kekristenan tidak menutupi kemungkinan adanya kekeliruan dalam penyalinan. Nah, sehingga kita kekristenan welcome saja adanya varian teks. Maka dengan adanya varian teks itu ada ilmu kritik teks untuk mencari mana teks yang mendekati autografnya, mendekati your text-nya. Dan itu dari kajian macam-macam, dari kajian teksnya, kajian antar manuskrip dan sebagainya. Nggak masalah. Dan dalam sejarah penyalinan Alkitab memang ada dikenal dengan istilahnya textus receptus. Lalu ada dikenal juga critical text. Nah ini kenapa kitab kita saat ini ada sedikit perbedaan dengan kitab seperti King James Version. Dan ini di-blow up oleh polemikus Muslim, ada perbedaan. Nah sebenarnya yang terjadi itu karena adanya varian, di mana versi modern sandi ini sudah mengacu pada penemuan manuskrip yang tua, khususnya papirus-papirus abad kedua, tiga, terutama sejak ditemukannya Codex Sinaiticus. Jadi Textus Receptus yang jadi dasar King James itu hanya berdasarkan pada manuskrip sekitar abad ke-10. Nah, pada abad ke-10 tentu sudah jauh dari naskah aslinya, autografnya, maka perubahan-perubahan salinan itu masuk. Nah, scholar kita jujur apa adanya mencoba mencari teks tulisan yang terbaik dengan mendekati pada manuskrip paling tua. Jadi memang dalam kajian kritik teks itu nilai tahunnya semakin mendekat itu semakin terbaik. Walaupun tidak semua. Ini ada penjelasannya. Nah, jadi bagi kita nggak ada masalah sebenarnya, karena para scholar kita dengan jujur mencoba memulihkan teks yang mendekati naskah aslinya. Tetapi bagi saudara-saudara kita Muslim, ini kajian kritik seperti ini dengan varian-varian yang ada, ini justru bisa mengganggu konsep mereka, yaitu pemeliharaan secara ilahi dan verbatim sampai kata demi kata. Nah, memang tadi Pak Gratia sempat angkat tentang sulitnya para scholar untuk melakukan kajian seperti itu, terutama di dunia Islam. Namun saya kira ada juga scholar yang sudah melakukannya, memang tidak banyak. Tadi Pak Gratia menyebut Catchmole. Nah, Catchmole ini tulisannya The Textual Criticism of Quran, ini merupakan kompilasi atau tulisan ulang dari disertasinya. Dan dia punya muridnya itu Daniel Brubaker. Disertasinya juga tentang textual criticism, correction in the early Quran manuscript. Ini judul diskusinya
tidak seperti ini, tetapi sudah dibukukan dengan judul Correction in the Early Quran Manuscript. Dan dia menyajikan data-data valid tentang perbedaan varian tersebut. Dan ada tulisan juga seperti Alba Fedeli, ini mengkoleksi manuskrip yang ada, walaupun tidak setajam Catchpole dan Daniel Brubaker. Dan saya ikuti terus Daniel Brubaker, dia akan meluncing beberapa buku-buku baru lainnya. Menarik sebenarnya. Nah, dengan data-data ini justru ini akan mengganggu pemahaman doktrin mereka. Jadi ini poin kunci pertama berkaitan dengan manuskrip. Jadi Menam Ali sudah mengangkat manuskrip, Menam Ali harus siap menjawab varian-varian yang ada. Dia sudah menyebut tentang sana'ah. Bagaimana pendapat dia adanya perbedaan seperti itu? Apakah Allah gagal menjaganya sehingga ada berubah? Atau seperti apa? Kita akan menunggu bagaimana apologia dari Menam Ali terhadap varian-varian Quran yang ada. Atau dia sudah tidak sekaku skolar lainnya, yaitu tidak memegang lagi pemeliharaan Quran secara verbatim, text by text. Atau seperti apa? Kita akan lihat bagaimana tanggapan dia. Kemudian poin kunci yang berikutnya, tentang perbandingan komposisi. Nah, ini yang harus kita ngerti konteks komprehensifnya. Sering kita lihat ada upaya membandingkan antara Bible, Quran. Tetapi kalau kita lihat komposisinya, sebenarnya perbandingan ini tidak apple to apple secara perbandingan ya, komposisi ya. Kenapa? Karena kalau Bible itu berisi pertama firman Allah secara verbatim. Jadi Bible itu adalah firman Allah. Tetapi di dalamnya ada firman Allah secara verbatim, yaitu kata-kata Yod-Heh-Wad-Heh yang berfirman. Kemudian Yesus berkata atau berfirman. Nah, ini menarik ya, di Perjanjian Baru itu tidak pernah dikatakan Tuhan Theos atau Kurios berfirman, tidak pernah. Hanya di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena secara teologi Kristen bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, jadi dalam Bible itu ada firman Allah secara verbatim, lalu ada narasi berkaitan perbuatan, berkaitan Yesus, kemudian kisah-kisah para nabi, rasul, dan juga ada dalam bentuk biografi tulisan. Nah, kalau kita bandingkan secara komposisi, ternyata Bible itu setara dengan Quran plus hadis, plus sirah, plus tarikh. Kenapa? Karena Quran hanya fokus atau berisi firman Allah secara verbatim saja. Tetapi tentang narasi sejarahnya, tindakan Muhammad dan sebagainya itu tidak ada. Yang ada dalam hadis. Kemudian khusus tentang biografi Muhammad itu dalam sirah. Dan kisah para nabi dalam bentuk tarikh. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat secara komprehensif perbandingan yang apple to apple itu Bible plus Quran plus hadis plus sirah plus tarikh. Seperti itu. Jadi hati-hati kita jangan sampai bis dengan perbandingan dengan upaya membandingkan Bible Quran tanpa melihat secara lebih detail. Nah, kemudian poin kunci ketiga. Dalam waktu penulisan, Bible ditulis oleh sekitar 40 penulis dalam rentang waktu sekitar 1.500 tahun. Mulai dari Musa sampai Rasul Yohanes. Sedangkan Quran ditulis oleh satu penulis. Mungkin lebih tepatnya diwahyukan menurut Islam, teologi Islam kepada Muhammad. Lalu apa yang diwahyukan itu disampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya ada yang mencatat, ada yang mengingat. Nah, pasca kematian Muhammad itu kemudian dikompilasi oleh Said bin Sabit hasil diskusi Umar dengan Abu Bakar.
Lalu dibuatlah penulisan pertama. Nah, nanti kemudian ada periode berikutnya kodifikasi oleh Utsman. Nah, kita lihat dari sisi perbandingannya. Satu penulis dalam hal ini Muhammad sebagai sumber penulisan untuk Quran dengan sekitar 40 penulis. Kemudian rentang waktunya. Quran hanya dalam satu periode masa, Bible itu dalam periode yang panjang. Dari perbandingan ini, apa poin yang menarik sebenarnya? Poin yang menarik bahwa Bible, walaupun rentang penulis yang panjang, tetapi ada harmoni di dalamnya. Ada harmoni sehingga kita bisa lihat semacam the big picture-nya tentang bagaimana janji Tuhan akan ada keselamatan, akan lahirnya Sang Mesias, lalu dipilihlah umat pilihan untuk mempersiapkan Sang Mesias, sampai akhirnya dipenuhi, digenapi dengan datangnya Kristus Sang Mesias. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang poin yang sangat penting sebenarnya. Bible dan Quran. Bible, kita lihat perjanjian baru, itu ditulis pada abad pertama. Ini semua spektrum scholars, bahkan banyak yang liberal, memberi penanggalan pada abad pertama. Dulu memang aliran mazhab Tübingen dari Ferdinand Strauss dan sebagainya menganggap bahwa perjanjian baru itu nanti ditulis pada abad kedua ketiga. Tetapi dengan temuan tadi papyrus P52 dan sebagainya, hancur semua asumsi itu, dan mereka umumnya menyatakan bahwa perjanjian baru itu ditulis pada abad pertama. Nah, perbedaannya memang antara ada yang mengkelompokkan sesudah tahun 70 atau sebelum, yaitu tahun 70 itu kehancuran Yerusalem. Nah, perjanjian baru ditulis pada abad pertama, salinannya ditemukan di abad kedua. Dan seperti P52, itu justru hanya rentang puluhan tahun dengan penulisan aslinya. Nah, yang ditulis itu, perjanjian baru itu berisi data yang lengkap, cukup lengkap, karena sudah ada narasi sejarahnya dan sebagainya. Nah, berbandingkan dengan Quran. Ingat tadi, perbandingan tadi, bahwa Bible itu secara komposisi ya, itu setara dengan Quran plus hadis, plus sirah dan tarikh. Quran memang dikatakan di abad ke-7, walaupun beberapa fragmennya. Tetapi kompilasi yang lebih lengkap, Topkapi dan Samarkand itu sekitar abad-abad 9. Yang sebenarnya hampir sama sih dengan perjanjian baru, yaitu nanti sekitar abad kedua ketiga. Tetapi menariknya apa? Perjanjian baru itu sudah berisi dengan narasi dan sebagainya. Sedangkan Quran, khususnya narasi sejarahnya, nanti pada 200 tahun kemudian ditulis. Yaitu kompilasi oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan beberapa hadis lainnya, nanti dikompilasi atau ditulis pada abad ke-9. Ada rentang 200 tahun. Maka dengan rentang jauh itu muncullah upaya untuk mencari hadis yang sahih dengan ilmu hadisnya dengan dua acuan, yaitu pada kajian matannya, yaitu isinya, dan kajian keberlanjutannya, rantai transmisinya. Rantai transmisi dari awal sampai seterusnya, periwayatannya. Nah, ini beda sekali dengan perjanjian baru, karena perjanjian baru tidak butuh seperti itu, sebab dia sudah dalam satu kompilasi manuskrip. Tetapi kalau ditanya change of transmisinya, kita bisa lihat dari Yesus kemudian ke para rasul ada bapak-bapak apostolik,
dan kemudian ke Bapak gereja. Jadi ada rantai transmisi. Tetapi rantai transmisinya bukan ucapan-ucapan kata, tetapi bahkan dalam satu ajaran yang utuh. Oke, ini perlu juga pembahasan tersendiri, perbandingan seperti ini. Terakhir, sebagai poin kunci, itu tentang tuduhan tahrif berkaitan dengan manuskrip. Tadi saya sudah singgung, bahwa Minham Ali mengangkat manuskrip, mencoba mengunggulkan manuskrip Quran, tetapi sebenarnya kunci utama juga itu tentang tuduhan dari pihak Islam bahwa Bible sudah dipalsukan. Karena ternyata manuskrip yang ada justru menolak bantahan tersebut. Kalaupun ada perbedaan dalam manuskrip, itu hanya varian minor, perjanjian baru. Yang agak besar sih itu cuma masalah long ending Mark, itu Markus, ending Markus 16 ayat 9 sampai 20, dan itu debatable. Ada scholar juga yang menganggap itu otentik. Kemudian perikop perempuan berzina, itu yang agak major, tetapi di luar itu tidak ada masalah secara signifikan, hanya varian-varian kata saja. Iones satu kata ada yang panjang pendek, jadi tidak signifikan, hanya perbedaan minor saja, salah ejaan dan sebagainya. Kemudian poin kedua tadi tentang kehilangan Yesus, saya sudah jelaskan tadi, sudah ada dalam manuskrip yang bahkan sebelum konsili Nisia lahir. Dan poin ketiga, studi kasus tentang Ishak. Ini yang Ali selalu hindari, karena semua data teks perjanjian lama baru, Dead Scroll, LSS, Targum, Talmud, bahkan Josephus, Philo, semua menegas menyebut Ishak. Tetapi pihak Islam mengatakan Ismail. Dasar manuskripnya yang mana? Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo. Sangat menarik dan sangat mencerahkan. Oke, teman-teman yang telah menyaksikan presentasi dan kajian akademis hari ini, silakan dicek dan recheck kebenarannya dan kesimpulannya, tergantung pihak masing-masing untuk mengkajinya kembali. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, seperti biasa jangan lupa untuk BPJS ya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Tentunya